aja untuk, materi hari ini aku belum tahu, tadi aku ngeliat di SMS-nya malah lagi bermasalah. Jadi, apa nih yang, bakalan pengen kamu pelajarin tuh apa gitu? Mungkin kalau yang mungkin mau dipelajarin tuh, kalau langsung ke latihan soal, nanti terus dikerjain ya, Kak. Nah, nanti, dibahas bareng-bareng aja gitu, Kak, atau ada trik Mmm, cepatnya, eee, macam-macam soalnya gitulah, Kak. oke, berarti kayak mau pelajarin tentang trik soal gitu ya? Mau Oh, iya ngajar boleh, Kak, gitu. baik. Untuk, ininya materi apa emang? Sekarang tuh jadwalnya tentang penerapan PU ya, Kak. Yang Mmm, belum saya paham itu tentang, kayak ingkaran atau negasi gitu sih, Kak. Sebelumnya mhm, pernah dipelajari juga di aplikasi Ruang Guru. Nah, cuman saya tuh pernah ketemu dengan soal yang membuat saya tuh bingung tuh, Kak. Jadi kayak kan ada rumusnya tuh, Kak, kalau negasi itu kan ada rumusnya. Nah, saya mhm, tuh masih bingung menentukan rumusnya tuh yang mana gitu. Lalu ada juga simpulan juga tuh, Kak. kesimpulannya. Ya, kayak ada simpulan, eee, kayak penarikan kesimpulan gitu, Kak. Kayak ada modus ponens, ada modus tollens, dan sebagainya lah, Kak, gitu. Itu berarti Kak belajar mandiri ya? Oh iya, itu Oke belajar mandiri, Kak. oke. Coba aku di sini jelasin, bentar ya, di sini tuh kelihatan jelas? Sudah, Kak, sudah jelas? Iya, oke, aku izin screenshot dulu buat bukti, soalnya kan aku nanti bakalan nggak dapet ini ya, Iya. karena aku nggak masuk CMS ya, aku nggak tahu HP juga nggak bisa, di laptop juga nggak bisa nih kenapa, entar aku coba lagi. Emang nggak bisa ya? Kalau di aku bisa, Kak, tapi nggak tahu kenapa ya. Mmm, masih sama aja, tenang aja. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ada deh misalnya kita mulai dari sini. Jadi namanya logika matematika. Jadi kan itu berlogika, ya kan. Nanti kalau misalnya ada masuk, kalau Budi adalah bla 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 bla, itu udah masuk logika ya. Oke, Kak. Nah, di sini misalnya nanti kita akan materikan ada negasi, ada pernyataan tunggal, macam-macam. Nah, di sini bawah. Jadi kamu juga harus tahu ada namanya kalimat, pernyataan dan juga tabel kebenaran. Jadi kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat ya kalimat deklaratif atau pernyataan, ada yang kalimat non deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu apa? Itu adalah pernyataan di mana kalimatnya berarti yang mempunyai nilai logika benar atau salah kayak gitu. Jadi kayak ini tuh benar atau salah begitu. Oke. Okay? Oke, Kemudian Kak. kalau misalnya non deklaratif dia tidak memiliki kalimat yang tidak ada atau belum punya nilai logik gitu. Nah, kalau misalnya yang, logika tadi gimana? Misalnya kita contohkan adalah Jakarta adalah ibu kota negara dan kota metropolitan. Nah, ini benar secara fakta. Ini namanya kalimat yang udah mengandung nilai kebenaran. Tapi kalau misalnya kalimat non deklaratif yang tidak atau yang tidak ada ya, atau belum memiliki nilai logik, itu dia berupa kalimat tanya atau kayak kalimat perintah atau kalimat terbuka dan sebagainya. Nah, contohnya dia bilang, "Kemana saja kamu selama ini?" Kayak gitu. Ini kan kita belum tahu ya, karena kalimat tanya gitu kan. Hapuslah air matamu, ini kan juga kayak belum punya nilai kebenaran logik kan. Iya. Oke. Jadi kemudian ada kalimat juga yang namanya terbuka dan tertutup. Nah, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel. Jika variabelnya diganti oleh suatu konstanta, maka kalimat tersebut akan berubah menjadi suatu pernyataan. Contoh misalnya, 8x kurang 70 sama dengan -6. Nah, gitu. Jika X-nya diganti dengan 2, maka menjadi pernyataan yang salah. Tapi ketika X-nya diganti dengan 8, maka menjadi pernyataan yang benar, kayak gitu. Ya kan? Jadi Iya, sesuatu Kak. yang, eee, dia bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Sebuah kalimat matematika yang tidak memuat variabel dan dapat dinyatakan benar atau salah, tapi tidak keduanya disebut dengan kalimat tertutup. Kayak 7 tambah 5, 12, 12 kurang 12, 20, itu salah.
Nah, kemudian kalimat majemuk ada konjugasi. Nah, ini yang kita harus pelajarin, adanya namanya konjungsi. Konjungsi itu artinya dia dan. Nah, mungkin dalam satu soal kayak gini misalnya, jika Anto pergi belanja dan dia pergi gini, nah itu tuh dimasuk ke dalam pernyataan. Konjungsi. Oke? Konjungsi. Ya. Nah, di sini syaratnya kalau dia udah benar-benar, benar salah tetap salah. Yang cuma benar itu adalah ketika dia benar keduanya benar. Gitu. Singa adalah binatang buas. Kemudian singa binatang pemakan daging. Itu kan benar ya. Ketika dijadikan adalah Iya. singa adalah binatang buas dan pemakan daging. Nah, itu jadi kalimat yang benar. Gitu. Tapi, misalnya 9 adalah bilangan ganjil. 9 adalah bilangan prima. Ya kan? Jadi, 9 adalah bilangan ganjil dan prima. Nah, nggak bisa. Gitu. Karena dia bukan bilangan prima. Jadi, satu aja dia salah, jadi salah. Itu adalah kalau dan. Benar? Masuk Iya, akal? Kak. Masuk Oke. akal, Kak. Sekarang namanya disjungsi. Kalau disjungsi itu adalah jika dua pernyataan digabungkan dengan kata-kata atau ya namanya atau, maka pernyataan majemuk ini disebut dengan disjungsi. Nah, disjungsi itu dia mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu ada disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi inklusif itu dia punya makna besar jika paling sedikit satu dari pernyataan paling benar. Tapi kalau dia lama disjungsi inklusif itu apa? Kayak huruf V dia, P atau Q. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau dia salah kedua-duanya baru dia dinyatakan salah. Tapi ketika salah satu benar atau salah satunya udah pasti ada benarnya, berarti dia udah masuk ke kalimat yang benar kayak gitu. Kan atau contoh nih, Tona membeli baju, Tona membeli celana. Kan kita bisa bilang Tona membeli baju atau celana, tetap benar kan kalimatnya? Iya, Kak. Atau yang dia berarti tidak dia tiga punya nih, tiga makna. Pertama, Tono itu membeli baju tetapi Tono tidak membeli celana, atau Tono membeli celana tetapi Tono tidak membeli baju, atau Tono membeli baju sekaligus juga membeli celana, kayak gitu kan? Kalau Iya, atau Kak, ya. itu, kayak gitu, kayak gini. Ibu sedang pergi ke pasar, ibu sedang memasak. Kan kita bisa bilang ibu sedang pergi ke pasar sedang memasak. Nah, artinya dalam hal ini adalah katakan benar, ya. Oke, ini yang harus ini. Karena kemudian implikasi, nah yang kayak tanda panah itu. Jika maka, ya kan? Maka akan dinyatakan salah jika P benar dan Q salah. Berarti kan kalau misalnya kalau kedua-duanya itu akan benar salah, ya kan? Itu ketika benar dia salah, maka dia baru salah. Selain itu benar semua. Misalnya, Oh, iya. jika Ahmad siswa yang rajin, Ahmad naik kelas. Ini kan benar kedua-duanya berarti. Jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad naik kelas. Ya kan? Iya, Kak. Ketika satu aja salah, jadi kayak gini. Jika Ahmad siswa rajin, maka Ahmad tinggal kelas. Jadi pernyataannya salah dong. Masa orang rajin tinggal kelas? Ya nggak? Oh, Fakta logikanya salah. Paham? paham, Kak. Begitupun dengan biimplikasi, berarti ya. Kalau biimplikasi dia itu kiri kanan, atau kita bisa bilang kayak tanda panah kiri kanan ya. P jika dan hanya jika Q disebut biimplikasi. Penulisannya itu ya. Lambang di atas bermakna P jika dan hanya jika Q. Gitu. Oke. Di biimplikasi itu yang salah itu ketika salah satunya salah atau salah satunya benar. Kalau kedua-duanya salah atau kedua-duanya benar, itu benar semua. Contoh nih, gajah binatang berkaki empat jika dan hanya jika gajah binatang bertelinga lebar. Kan keduanya benar. Iya, Kak. Mm-mm. Gajah binatang. Tapi ketika keduanya salah, misalnya 7 lebih kecil dari min 20 dan 20 dan hanya jika 20 adalah bilangan ganjil. Nah, ini yang kamu pelajari, negasi. Negasi itu adalah ingkaran atau penolakan dari pernyataan yang ada. Ya, misalnya dia rajin. Nah, negasinya adalah dia tidak rajin. Begitupun juga kalau misalnya dia negatif, jadi negasinya jadi positif, begitu. Berarti negasi itu kayak kebalikan gitu ya, Kak? Kebalikannya, misalnya kalau misalnya dia bilang
dia tidak tampan. Nah, negasinya itu adalah dia tampan, begitu. Oh, Kebalikan. baik, Kak. Oke. Nah, kayak gini nih. 2 adalah bilangan prima, negasinya ada 2 itu adalah bukan bilangan prima. Kali anaknya. Oke, Aman? aman, Kak. Nah, kuator atau tautologi itu, nah ini semua ya. Tidak benar bahwa kita dapat belanja toko laris atau di Matahari Department Store. Negasinya. Oke. Ada namanya kuantor universal dan ada namanya kuantor. Ini nih universal itu berarti dia semua, setiap, untuk semua, untuk setiap. Jadi kayak semua total gitu. Itu namanya adalah kuantor universal. Sering kan kata nih, semua CPNS gitu. Semua kuadrat bilangan real merupakan bilangan real positif. Oke. Kuantor eksistensial berarti dia yang katanya ada terdapat atau ada atau beberapa atau sekurang-kurangnya satu. Itu berarti beberapa. Ada mahasiswa UNES yang memiliki usaha sendiri. Berarti kan ada. Ada ya. Berarti tak ada itu berapa? Kalau bisa satu ataupun lebih dari satu juga nggak apa-apa, ya kan? Namanya ada. Aman? Aman, Kak. Jadi kalau negasi pernyataan kuantor tuh kayak guru adalah pahlawan bangsa. Nah, berarti dia itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya kan? Dia itu tidak benar bahwasanya guru bukan pahlawan bangsa. Gitu. Tidak benar, Kak. Oke. Oke. Kemudian, ah, tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Gitu. Karena ada bilangan genapnya, 2. Nah, itu ya. Jadi Oke, kadang Kak. kalau aku mikir kayak gini tuh logika itu lebih kayak kita tuh menyatakan rangkuman pernyataannya dan sebagainya gitu. Lebih ini sih. Kontradiksi itu adalah kalimat pernyataan menjemuk yang komponen berbentuk kebenarannya bernilai salah semua. Kontingensi ada tautologi. Gimana nih? Ada modus ponen. Nah, ini kan kita buat ke dalam menarik kesimpulan itu ada pakai modus ponen. Misalnya, jika Rahmat belajar, maka Rahmat naik kelas. Rahmat belajar, berarti kesimpulannya adalah Rahmat naik kelas. Kelas. Heeh. Kalau misalnya dia modus tollens, berarti salah satunya diingkari. Misalnya, jika Rahmat naik kelas, jika Rahmat belajar, maka Rahmat naik kelas. Rahmat tidak belajar, berarti kesimpulannya adalah Rahmat Rahmat tidak tidak kelas. ada. Tidak Kayak naik gitu kelas. dia. Lalu ada lagi, ehm, misalnya silogisme. Ya. Silogisme itu misalnya P1, P, jika Rahmat rajin, maka naik kelas. Jika Rahman naik kelas, maka akan dibelikan sepeda. Berarti kesimpulannya adalah yang sama, itu kita bisa coret. Berarti kan Q-nya sama tuh. Berarti jika Iya. Rahmat rajin, maka Rahmat dapat sepeda gitu. Oke, Kak. Paham ya? Oke, Sampai insya sini Allah paham, Kak. ini ada yang tekan mungkin? Aman Gak sih, ada. Kak. Oke, kita coba kuis ya. Oke, boleh, Kak. Aku kirim lewat Gmail aja ya. Maksudnya yang tadi kamu butuh modul yang tadi? Apa kamu perlu Lewat, modul boleh, yang Kak. Lewat PDF, itu PDF ya, Kak? Lewat WhatsApp bisa nggak, Kak? jadi nanti kamu tinggal ini ya. Jadi tinggal tinggal apa namanya? Tinggal kamu baca-baca ulang boleh. Tapi saya Oke. kirimkan linknya aja. Oke, silakan join di Waygram berikut.
Bentar, Kak. Oke, Kak, sebentar. Oke. 7. Selamat mengerjakan. Hmm, Hari Senin. Oke. Hmm. Oke sih, saya sudah dengar.
Aman? Baik. Ke suatu sudut lancip P1 sama dengan P. Oh, Ini aku nggak bisa klik yang ini deh. sudut dalam. Dasarkan Gimana? tersisa satu soal lagi, Kak. Jika pernyataan pertanyaan. Oh, kayak nanti. Oke. Gimana ya sejauh ini? Oke, sudah, Kak. Hmm, alright. Masuk ke pertanyaannya dulu ya. Terlihat di sini ada beberapa pertanyaan yang kamu belum bisa karena pertanyaan nomor 1. Oke, Kak. Negasi dari pernyataan. Berarti kan ingkarannya ada manusia yang tidak berdosa. Berarti kan jawabannya adalah ada manusia yang berdosa dong. Kan ini ada. Ada itu apa? Oh, Ada. itu kenapa ada bisa menjadi semua, Kak? Karena ada itu ingkaran dari semua. Ingat nggak tadi kalau misalnya kuantum universalnya semua, Oh, maka negasinya ada. Kalau negasinya ada, berarti ininya kuantumnya semua kayak gitu. oke, baik, Kak. Oh, kalau nggak semua itu setiap. Oh, setiap manusia tidak berdosa. Oh, iya. Setiap manusia yang berdosa atau tapi kan nggak mungkin pakai setiap kan dia, berarti dia pakainya Iya, semua karena lebih lagi ini kayak gitu. Jadi negasi itu adalah lihat depannya apa. Kalau dia bilang beberapa ada, berarti itu kan yang spesifik. Nah, kita jadikan yang universal begitu. luas. Oh, iya. Ini bersama. Aman? Aman, Kak? Oke, sekarang kita lihat. Ini nggak bisa diklik. Oh, yang kedua. Ini kan ada pernyataan semua. Berarti kalau semua kan benar nih. A, B, C, D, E-nya beberapa. Benar kan? A, B, C, D, Iya. E-nya beberapa. Berarti semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Berarti beberapa bilangan prima bukan bilangan ganjil. Berarti kan beberapa bilangan prima adalah bukan bilangan ganjil. Jadi dibalikin aja kalau misalnya dia adalah bilangan ganjil itu adalah positif, jadi kan adalah bukan bilangan Bukan. ganjil. Oh, iya, Kak. Ini dia mengarah ke negatif, tapi depannya karena semua berarti belakangnya adalah beberapa, depannya beberapa bilangan prima gitu. Adalah bukan. Oh, iya, Kak. Mm-mm. Nggak bisa tuh beberapa bilangan bukan prima adalah bilangan ganjil karena kan yang ininya adalah bilangan ganjil itu sendiri fokusnya. Oke.
Jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka pernyataan berikut yang salah. Nah, kemungkinan kalau P disjungsi Q, kan dia kalau dia salah kayak gitu kan tetap benar kan? Iya. Nah, kalau P bernilai salah, Q-nya bernilai benar. Kalau SB tetap benar. Seperti yang ini, negasi P menjadi negasi Q. Negasi P berarti kan dia bernilai benar. Negasi Q berarti dia nilai salah. Gak bisa, karena kalau diimplikasi, benar salah jadinya salah. Gitu. Jadi lihat ke kuantornya lagi tadi. Lihat ke tabelnya tadi. Yang ini aman? Aman nggak yang ini? Nggak ya? Kurang paham sih, Kak. Oke, ntar yang tadi aku kirim ke Gmail itu yang mana? Oh, yang ini. Coba kita balik ke apa yang kirim ke di Gmail tadi. Yang Gmail yang aku kirim ini. Belum aku kirim ke kamu ternyata. Coba, udah saya kirimkan lewat WA. Ingat ya, dia bilang P itu salah, Q-nya benar, gitu ya. Ingat soalnya P-nya salah, Q-nya benar. Lihat sini. P-nya salah, Q-nya benar. Baiknya salah. Ini tentang apa, Kak? P-nya salah, Q-nya benar. Kan gitu kan tadi. Nah, yang Oh, ya. pertama, kita tuh perlu lihat yang kayak gini nih. Yang dijungsi. Aduh, ini kenapa? Misal, tadi kan soalnya tadi, soal di background-nya dia bilang, jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka pernyataan berikut yang salah. Berarti hasilnya nanti tuh salah di sini loh. Hasil yang di P, Q itu-nya salah. Kayak gini nih. Kan salah, benar, benar, salah. Ingat nggak kalian yang di layar? Hasilnya itu Ya, salah. yang Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Kan tadi yang A nih, kalau kita analisa yang A. Yang A bilang P dengan Q. P tadi kan salah, Q-nya benar. ya Kalau salah ketemu benar, berarti hasilnya apa? benar. Coba lihat di layar. Salah ketemu benar. S dan B. S dan B jadi benar, Kak. Benar. Sedangkan yang diminta apa? Tadi itu apa negasi ya, Kak? Enggak, bukan masalah negasinya. Yang diminta apa? Salah kan? Oh iya, salah. Gini, kamu belum. Jadi maksudnya ini loh, kamu fokusnya itu apa yang dia minta akhir. Yang diminta dari background ini tuh apa? Kan gini ya. Nah, coba lihat ini. Jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, fokus itu dulu, maka pernyataan berikut yang salah. Berarti keduanya kalau digabungin salah itu yang mana gitu. Oke, yang pertama, ini kan tadi Oh, kita udah jika benar ketemu benar P, gitu, Kak? iya, kalau misalnya benar ketemu benar, dia benar. Ya Oh gitu. iya, mulai paham, mulai paham. Tapi sekarang kan kita ngelihat dari apa? Dari tandanya Oke, masing-masing. jawabannya. Yang pertama itu Oke. tanda disjungsi. Ya enggak? Pertama Iya, yang A itu tanda disjungsi. Makanya P itu tadi kan dia bernilainya salah. Ketemu benar, disjungsinya benar. Maka yang coba lihat kalau P ketemu disjungsinya yang benar yang mana jadinya? Apa hasilnya? Bukan salah kan tapi benar kan? iya, iya. Nah, ini jadinya S ketemu dengan B, maka B yang ketiga yang ini. Udah jelas belum? Udah paham? Oke, Kak. Itu yang A. Sekarang kita lihat yang B. Yang B itu dia bilang, kalau P ketemu dengan implikasi Q, itu tanda panah itu implikasi yang B itu. Nah, implikasi dia bilang ini, P ketemu dengan Q. P-nya tadi apa? Salah kan? Salah. B, Q-nya apa? Benar kan? Ya.
Nah, salah ketemu benar jadi apa? Salah bertemu benar menjadi benar, Kak. Nah, jadi benar. Belum tepat untuk yang B. Sedangkan yang diminta tuh hasilnya jadi salah. Oh, oh iya iya iya. Nah, coba kita lihat yang D. Yang D dia bilang adalah negasi P. Nah, baru nih dia bilang negasi P. Tadi awalnya P itu apa? Apa itu apa? Salah kan? Tadi ya. Iya, Nah, kata kalau negasinya salah berarti dia P itu akan jadi benar. benar. Berarti benar dan benar. Nah, dia benar dan benar naik ke atas. Benar ketemu benar, hasilnya apa? P ketemu P dan Q-nya yang tanda ini benar ketemu benar. Jadinya Benar, Kak. benar. Jadi Oh, background-nya itu. Nah, kemudian yang E, negasi P, negasi P berarti kan yang E itu negasi P. Awalnya dia benar, salah, kemudian jadi benar. Benar ketemu salah. Nah, benar ketemu salah, tapi dia apa di implikasi apa ini tadi? Oh, atau dia disjungsi. Benar ketemu salah jadi benar. Nah, sedangkan yang C itu, yang C adalah coba negasi P. Kamu sambil buka ya, aku coba sambil buka soal. oke boleh, Kak. Coba kita jawab yang C itu. Kenapa C jawabannya? Coba. Negasi P apa? Awalnya P itu apa? Pak itu apa itu atau ya, Kak? Atau itu Yang berarti bukan, yang nomor 3, yang C. oh yang Itu kan ada pilihannya P, PVQ, P ini nih kelihatan di layar. iya kelihatan. Kelihatan. Oke. Sekarang negasi P. P itu awalnya apa? Pak itu awalnya benar, Kak. Salah dong, nakku. Coba Bentar, bacakan Kak. Bentar, Kak. kembali nomor 3. Jika pernyataan P bernilai salah, nah, kan berarti awalnya apa dia? P itu, Bernilai benar. maka hasilnya bernilai benar. Kenapa dia Benar. benar? Karena Karena dia, P-nya dia awalnya salah. itu ingkarannya. Berarti awalnya salah. Berarti dia benar sekarang. Sekarang, ini Oke, tanda oke. panah. Namain apa namanya tanda panah tuh? Implikasi bukan, Kak? Cari kamu tombol implikasi. Udah. Implikasi sudah, Kak. Nah, tadi benar ya, catat ya. Benar, bakalan ketemu apa dia? Coba. Negasi Q ternyata. Negasi Q. Q tadi awalnya apa? Q tadi bernilai benar, Kak. Jadinya apa sekarang? Karena dia negasi. Karena negasi jadi dia salah, Kak. Sekarang berarti P ketemu dengan benar ketemu dengan salah dalam implikasi. Jawabannya adalah Dalam benar dan salah jadi salah, Kak. salah. Makanya yang 3 itu C jawabannya. Karena dia minta pernyataan berikut yang salah jadinya. Aman Oke, nggak? aman, Kak. Ini juga sebenarnya saya baru 2 hari yang lalu lah, Kak, membahas soal ini tuh, Kak. Jadi kurang masuk tuh. Iya. Tapi yang paling penting itu adalah kamu memahami. Halo, Kak? Nah, kayak ingkaran dari ini. Nah, ingkaran dari P konjungsi Q implikasi R. Nah, kalau kita ingkaran seperti ini, berarti kan kalau ditanya ingkaran, dia berarti yang C. Kenapa? Ingkaran itu adalah dari si R-nya ini. Misalnya P dan Q itu benar-benar. Benar ketemu benar kan benar. Dan R-nya benar juga benar. Nah, kalau misalnya di sini P dan Q itu kan benar, hasilnya benar. Dan min R. Min R itu kan salah. Benar ketemu salah, salah gitu. Jadi kita bisa nguji dari kalau misalnya dia ketemu tuh, kalau misalnya menghasilkan salah, berarti dia adalah implikasi. Kalau misalnya kamu nggak tahu nih, kayak yang A, min P. Iya. Misalnya min P itu anggap aja min P itu salah. Salah ketemu salah.
Ya salah dong. Ya. Salah lagi ketemu dengan benar. Salah ketemu benar. Benar. Yang kalau Salah. disjungsi, salah ketemu benar. Salah ketemu Disjungsi benar dijungsi. Salah, Kak, salah. salah, maka salah. Gitu. Jadi itu lebih kayak ini nanti ya. Kita coba memahami yang ini. Oke. Converse dari inverse pernyataan jika saya puasa maka saya lapar. Converse. Berarti kan ini jika saya tidak lapar maka saya tidak puasa dong. Kan kebalikannya. Ya Mau nggak? tanya, Kak, kalau converse itu apa sih, Kak? Kayak kebalikannya gitu. Kebalikannya tapi yang ya sama-sama tidak berarti. Oh, Maksudnya gini, kayak jika saya jika saya belajar maka saya pandai. Berarti converse-nya adalah jika saya tidak belajar maka saya tidak pandai. oke, Ya nggak? Kak. Iya, iya, iya. Nah, pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan jika ia berusaha maka ia berhasil. Berarti kan ini sama aja kayak tadi. Jika ia tidak berusaha maka ia tidak berhasil. Ya nggak? Iya, oh iya, iya. Jika ia berusaha. Heeh. Berarti ya Oke. kebalikannya converse atau yang ekivalen itu berarti misalnya dia dibalikinnya. Nah, sama kayak ini tadi kan. Nih, jika saya puasa, maka saya lapar. Sekarang dibaliknya, saya laparnya di depan. Jika saya tidak lapar, maka saya tidak puasa. Ya nggak, Iya, Kak, iya. Mas? Jadi dia tuh ngebalikin pernyataan salahnya. Kontraposisi. Kalau kontraposisi itu berarti dia dari pernyataan, jika matahari terbit, maka semua ayam dia akan berkokok. Berarti kalau kontraposisi itu dia adalah pakainya jika matahari terbit, kata semua. Pokoknya hati-hati kamu dengan kata semua. Jawabannya adalah beberapa di dalamnya. Dan jika beberapa ayam Oke. jantan tidak berkokok, maka matahari tidak terbit. Nah, jika matahari terbit, maka semua ayam jantan berkokok. Berarti kan kebalikannya nih, kita buat balik dia ke depan. Semua jadi beberapa. Ayamnya yang di-highlight ke depan. Paham nggak? Sama Oke. kayak tadi, Oke, kontraposisi Kak, oke. sama kayak tadi. Kayak jika saya lapar, maka jika saya puasa, maka saya lapar. Jadi kan, jika saya tidak lapar, maka saya tidak puasa. Jadi balikinnya. Sama kayak ini, tapi karena dia kontraposisi, berarti berkebalikan. Ya hasilnya itu berkebalikan, bukan semua ayam, tapi beberapa ayam jantan yang tidak berkokok. Maka mataharinya tidak terbit. Gitu. Paham sejauh ini? Siap, Kak. Paham. Ini salah kontraposisi yang ini aman sih. Oke. Tapi yang untuk kontraposisi itu jarang ya. Maksudnya kita nggak terlalu ngebahas formula ini karena yang paling sering itu adalah di em, ini yang kayak gini-gini kata-kata dalam UTBK. Oke, kita coba lagi ya untuk backgroundnya ya. Oke, boleh. Udah? Oke, bentar, Kak.
Ini mana ya? Silakan ya, kita soalnya ujian. Udah mulai? Kamu udah masuk? Kok nggak ada? Belum, Kak. Ininya? Ini sinyalnya, Kak. Bentar. Oh iya, kamu boleh masuk ke SCMS dulu sekalian. Tapi Jimmy tetap ya, karena biar ada masuk presensinya aja. Kayaknya udah bisa deh. Oke, Kak. Oke, oke. Wait, agak ini ya. Silakan masuk ke SCMS-nya ya. Tapi diam aja nggak begitu. Halo, kamu udah masuk SCMS? Halo, Bentar, Kak. Loading dulu, Kak. Enam, dua, empat, satu. Oke, sudah, Kak. ya. Maksud aku kamu masuk ke SCMS-nya dulu bisa. Meet ruang gurunya yang kamu pertama kali masuk sebelum kita mulai. Karena di situ biar bisa presensi aku udah record juga. Dan kemungkinan kita bakal pindah ke sana, bukan ke ini lagi. Ya. Halo.
Oke. Gmail-nya matikan aja ya. Kak.